tajuk kita pada ini, saya ingin menekankan kepada hal tersebut lah. Sastra tertawan ini adalah satu konsep yang betul ke sastrawan kita ini ada captive mind ya. Mungkin Azhar mungkin akan memulakan persoalan yang mendasar nih. Apakah saudara dapat melihat dari hasil karya atau dari perbincangan-perbincangan di dalam dunia sastrawan bahwa sebetulnya sastrawan kita ni punya mentality captive mind tersebut, dan apakah saudara boleh melihat memang ada kebangkitan karyawan neoliberal dari hasil karya yang mungkin seperti dinyatakan oleh Ihsan lebih memukakan individu, dan kalau ada pun sebetulnya itu tidak salah kan, tidak masalah dan mengapa itu kita mesti persoalkan, itu yang mungkin yang penting harus dijawab. Mengapa kita mesti mempersoalkan sastra yang mengedepankan individu dan sebagainya. Okey, untuk pertama saya beri mic kepada saudara Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Satu persoalan yang agak besar untuk kita bincangkan dalam suasana seperti ini. Ya. Kalau kita lihat ya, persoalan yang nak bawa ni ada dua perkara besar. Satu, minda tertawan atau sastra tertawan dari situ. Kedua, berkenaan dengan neoliberalisme. Seringkali kalau pembicaraan sastra selalulah berkenaan dengan apa? Keindahan, ya kan? Tentang apa? Kepengarangan. Tentang apa? Tentang dasar-dasar sastra, gitu-gitulah, ya. Puitika sastra dan sebagainya. Tapi hari ini bila panitia memilih mengaitkan hubungan sastra dengan persoalan pemasyarakatan lebih besar, persoalan perekonomian, pembangunan, itu mengajak kita berfikir bahawa sastra sebenarnya tidak berdiri sendiri. Satu. Kalau kita lihat umumnya sastra yang kita sering pakai selalu terasosiasi. Ya, sebenarnya kita telah membiarkan sastra itu diambil oleh para sastrawan dan kritikus sastrawan dan pelajar sastra yang telah membodohkan sastra. Jadi makanya harus direbutkan kembali sastra. Itu bila disebut direbutkan kembali apa tu? Nah, teman-teman panitia menulis katanya kebangkitan penulis itu. Bukan kebangkitan bagi saya. Bagi saya penyusupan. Menyusup masuk. Neoliberalisme menyusup masuk dan mendiktat ya, apa yang kita sebut sastra yang ini. Nah, kalau kita dulu tahu sejarah perkembangan sastra Melayu pada umum awal abad ke-20, 1910-an, 20-an, 30-an, semua bersifat kolektif, sangat merakyat. Dan salah satu ciri sastra Melayu adalah ianya adalah sastra ditulis oleh rakyat untuk rakyat. Ya, bukan sastra rakyat, sastra oral ya, bukan itu. Jadi kalau kita lihat bukan persoalan itu. Tetapi lama-kelamaan lepas tu kita ada asas 50 dan sebagainya, dan setelah masuknya era pembangunan baru, sudah tertubuhnya universiti yang banyak, departmen sastra dan sebagainya, akhirnya sastra ditanggapi sebagai suatu benda untuk dikaji, hanya untuk dikaji. Bukan sastra dikaji untuk pencerahan masyarakat, untuk pembaikan masyarakat. Ya, ini kita dapat lihat dengan jelas. Sebagai contoh di sekolah, kita belajar sastra semua macam nak mampus, ya, bedah, imbas terbalik, imbas ke belakang, imbas ke depan, tak habis-habis hal teknik. Tetapi bukan persoalan kemanusiaan sastra itu yang dibicarakan, bukan persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan kemanusiaan. Novel-novel Shah Nun yang memihak kepada orang miskin akhirnya menjadi apakah dialek Kedah yang ada dalam novel-novel Shah Nun. Bayangkan itu terjadi di tempat kita. Ya. Kemudian di universiti, kerana universiti sudah berkembang, nak jadi global universiti, masuklah teori-teori universiti, teori-teori sastra yang luar biasa. Tah dari mana hujung dunia pun masuk. Yang sebenarnya tidak bicara tentang sastra, hanya bicara teori-teori sastra. Akhirnya pelajar-pelajar sastra kita belajar sastra dengan teori-teori itu, bukan belajar dengan sastra. Kata Edward Said, ini semua utter rubbish. The Republic of Literature is a utter rubbish, dia cakap. Ini Edward Said, bukan saya. Edward Said itu Profesor Comparative Literature di New York, Columbia. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini persoalan yang minda tertawan neoliberal ini jarang sekali. Dan tadi Ken kata betul, di universiti orang tak bicarakan ni. Masuk universiti kadang dia Ken pun orang universiti, saya pun orang universiti. Ya. Kadang-kadang kita masuk universiti nak melawan, ya, melawan dari jadi bodoh. Bukan nak belajar jadi pandai, nak melawan supaya jangan jadi bodoh.
Itu masalahnya. Kerana apa? Kerana kita semua dibebankan dengan teori-teori handalan tetapi tidak berpijak ke bumi. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada keberpihakan, ya, dan tidak ada kepebumian itu. Langsung tak ada. Jadi kita dapat lihat ini. Ini gejala-gejala yang harus kita fikirkan persoalan neoliberal. Apa itu neoliberal? Kalau kita lihat di mana wacana kita yang bicarakan tentang neoliberal? Ada tak? Orang politik bicara neoliberal tak? Nampaknya tidak. Orang ekonomi bicara neoliberal tak? Nampaknya tidak. Orang agamawan langsung tidak. Siapa lagi? Budayawan kadang-kadang. Ya? Siapa lagi? Nah, inilah teman-teman seperti di sini yang berani untuk membicarakan tentang neoliberal. Walhal persoalan neoliberal itu sudah diangkat dengan agak baik tuntas di Euro Amerika. Kerana mereka berdepan dengan sistem neoliberal yang agak sengit mengontrol ekonomi dan pembangunan. Neoliberal itu kurang lebih kalau kita lihat siapa belajar ekonomi di sini, ya, itu dipaca dari Keynesian itu. Yang Keynesian itu maknanya negara itu harus kurang lebih, ya, memajukan sebuah negara, ya, dan pasaran harus dikontrol dan dibantu sama-sama, ya. Tetapi neoliberal semenjak doktrin Reagan dan Thatcher, kita dapat lihat sudah ada satu pendirian bahawa negara itu, ekonomi itu harus didiktat oleh pasar. Pasar menentukan segalanya. Pasar atau pasaran lah. Ya. Dan ia mendiktat, contohnya universiti pengswastaan, hospital pengswastaan, semua diswastakan, termasuk makcik dan pakcik yang membersihkan toilet kita di kampus. Betul? Kita lihat pengswastaan di mana-mana. Dan apa yang terjadi ialah soal ideologi neoliberal yang masuk ke sini lama kelamaan bukan saja dalam ekonomi tetapi dalam sfera kebudayaan, sfera kesenian. Apa disebut itu? Yang ini boleh kita kata kurang lebih komodifikasi sastra, komodifikasi seni. Saya menulis makalah ni agak lama dulu sikit. Sastra dan seni dalam jagat dan jerat neoliberalisme. Jagat berarti worldview. Kita terpaku dengan, kita tertawan dengan worldview neoliberalisme. Jeratnya, sayangnya, kita sudah tahu dia ada tetapi kita tak tahu di mana jeratnya. Macam palet-palet di bawah ni. Berhati-hati. Ya. Kalau kita tidak tahu, ini di sini dia masuk ke dalam. Ya. Cuba kita fikirkan kalau dalam dunia sastra dan seni itu, komodifikasi itu. Jelas kita nampak, ya, bagaimana ia masuk. Sastra itu sudah menjadi bahan untuk berdagang jual beli. Bagus, sastra mendapat sambutan rakyat, orang beli buku, baca buku. Tetapi yang terjadi adalah keterbalikan. Ada sekarang, kerana permintaan sastra makin baik, terjadilah kilang-kilang sastra. Ya, saya ambil awak pada tuliskan. Ada format, awak tulis, keluarkan novel. Pasarannya. Dan cerita-cerita yang ditulis itu selalunya adalah cerita-cerita yang paling selamat dalam dunia. Contoh, Tipa menanti Ahmad di kapak. Contoh, cerita-cerita seperti itu. Ya, bukan cerita-cerita yang berpihak tentang orang miskin, yang mempersoalkan korup politik, yang mempersoalkan itu dan ini. Tidak ada. Jadi kita dapat lihat bagaimana neoliberalisme. Saya tidak berkecenderungan untuk membicarakan siapa penulis ni A dan B dan C. Itu semua mendiktat tau. Ini neoliberal, ini sosialis. Bukan. Jangan buat sama itu. Tapi kita harus faham bahawa ideologi yang melatar itu sangat-sangat mencengkam dan kita semuanya tidak sedar. Dan satu-satu segi neoliberal masuk itu adalah individualisme songsang. Apa itu individualisme? Individualisme yang mengatakan aku punya hak segalanya. Ya, dia boleh nak tulis apa? Dia jadi kesedaran kolektif lentur. Okey, kita boleh terima tu. Tapi yang agak menarik dalam neoliberalisme ada satu ironis. Di saat dia kata ini adalah hak seseorang itu, pada satu yang sama neoliberalisme mengatakan bahawa sebenarnya pada diri anda sendiri. You determine yourself. Jadi dalam ekonomi yang seperti maju seperti ini ada orang tercecer. Salahnya bukan salah struktur, bukan salah ideologi. Salahnya kerana anda tidak bekerja kuat. Yang miskin itu kerana mereka itu tidak bekerja kuat. Nah, ini salah satu ideologi neoliberalisme. Neologi yang harus dibicarakan. Dan
Ini tidak tertangkap dan banyak orang menulis yang muda-muda sekarang menulis ke arah itu. Selain untuk mendapat meraup untung buku yang besar, tetapi jenis-jenis manusia, watak-watak manusia yang dipamerkan di situ adalah maksudnya I make myself. Boleh tak dalam dunia ni kita percaya orang itu maju kerana make on his own, by himself? Ini cerita-cerita dalam surat khabar kan? Kita selalu dengar. Ya? Apakah apa yang anda maju? Oh, kerana meritokrasi. Oh, bagaimana pula anda? Oh, dedikasi. Ya? Ataupun dedikasi. Ya, okey. Itukah meritokrasi yang ataupun individualisme yang kita sebut di sini. Jadi saudara-saudari, persoalan ya mempersoalkan latar ekonomi, ideologi politik yang masuk menyusup ke dalam ranah kebudayaan harus diturut sama bicara dalam persoalan sastra dan kebudayaan. Kalau tanpa itu kita masih mengatakan bahawa sastra harus, seni harus halus, murni, lama-kelamaan tanpa sedar kita sudah terperangkap dengan neoliberalisme itu sendiri. Ya. Dan saya rasa sedih dulu, kemudian nanti ditambah lagi. Terima kasih. Okey, tadi Saudara Azhar banyak memberikan persoalan di luar sastra itu sendirilah, belum membicarakan karya tertentu, tetapi kita sudah nampak isinya bahwa sebetulnya ada sesuatu yang di luar sastra itu sendiri yang membuat kemudian mengapa yang istilahnya tadi menyusup kan. Tentu saja ada kepentingannya di sana. Dan ini kepentingan siapa? Mungkin kita akan explore lebih lanjut nanti setelah kita bagi peluang yang kedua kepada Saudara Azhar, tetapi mungkin saya nak Catherine, sebab anda banyak berbicara tentang mengkritik karya, teks sendiri, apa yang tersembunyi di balik teks, terutama karya-karya yang di Indonesia. Kita tahu bahawa semenjak 98, 97, 19 reformasi, orang menganggap bahawa karya Saman, siapa yang pernah baca ayat dari Ayu Utami itu sebagai salah satu pembaharu dalam karya sastra. Tapi kita juga, Catherine pun pernah menulis tentang itu. Dan apakah apa yang dibawanya adalah kebebasan, dalam artian dia sebab penulisnya adalah seorang perempuan dan tokoh di dalam itu juga seorang perempuan, artinya kebebasan seksual. Banyak membicarakan tentang seksual secara vulgar atau terbuka yang mungkin belum pernah ada dalam karya-karya Indonesia yang lain sebelumnya. Tapi apakah ini bentuk kebebasan atau ini bentuk individualisme songsang tadi? Ataukah ini kepentingan neoliberalisme itu tadi? Saya minta Catherine untuk berbicara tentang mungkin karya-karya tertentu. Baik, terima kasih Saudara Ian. Mungkin sedikit untuk menyambung dulu dari apa yang sudah dikatakan Saudara Azhar tadi soal neoliberalisme. Saya di sini ingin lebih banyak berangkat dari perspektif pasca kolonial. Kalau dilihat dari perspektif pasca kolonial, saya rasa bahwa apa yang sekarang kita sebut neoliberalisme tadi sebetulnya merupakan lanjutan dari kolonialisme masa lalu, gitu kan. Jadi semacam nama baru ya untuk kolonialisme yang tidak berakhir dengan merdekanya negara-negara yang dulu dijajah. Mungkin salah satu contoh yang paling sederhana saja untuk melihat ketimpangan yang sebetulnya tetap ada dalam sistem yang tadi memberi kekuasaan pada pasar. Salah satu pasar tentu pasar kerja juga ya. Saya berasal dari Jerman, kemudian sekarang saya bekerja di Yogyakarta di Indonesia dengan ya menjadi dosen biasa di sana dengan gaji lokal. Nah, itu saya belum pernah bertemu dengan orang lain yang melakukan hal yang sama dan banyak orang mungkin menganggap bahwa ini adalah gila gitu kan. Kenapa orang yang berasal dari barat mau bekerja dengan kondisi lokal seperti itu. Sedang kalau sebaliknya terjadi, bayangkan ya dari Malaysia atau dari Indonesia ada orang yang berhasil untuk meraih posisi sebagai dosen di salah satu kampus di Jerman misalnya, itu sangat membanggakan gitu kan. Padahal ya sama-sama dosen, sama-sama mengajar gitu kan. Berarti ada sesuatu yang timpang di sini gitu kan. Jadi bukan sekedar kuasa pasar, tapi ada relasi kekuasaan global yang sangat timpang, sangat tidak adil di sini. Nah, ini bagi saya merupakan lanjutan kolonialisme tadi atau bisa disebut neokolonialisme. Nah, di sini saya ingin kemudian melihat sastra sebagai dalam konteks ini ya.
Dan dari dulu kolonialisme itu membutuhkan bukan hanya pertahanan ekonomi, politik, tapi ada wacana di baliknya. Wacana yang disebut wacana kolonial ini terus-menerus membangun kesan bahwa ada yang maju di dunia ini dan ada yang tertinggal. Ada yang kolot, ada yang modern. Jadi selalu ada oposisi biner seperti itu. Dan kolonialisme ini hanya bisa berlanjut kalau oposisi ini dipertahankan. Jadi kalau orang Barat tetap yakin bahwa dirinya lebih maju dan orang Timur atau orang di negara pasca kolonial tetap merasa bahwa kami tertinggal, kami butuh orang Barat untuk datang membawa ide-ide yang lebih maju. Nah, untuk mempertahankan ataupun mengkritik ini, seni dan sastra punya peran di situ. Bisa saja sastra misalnya justru memperkuat oposisi biner tadi, bisa juga membongkarnya, mengkritiknya. Nah, dalam konteks ini saya ingin mempersoalkan tadi sudah diantar novel-novel Ayu Utami, seorang penulis dari Jakarta yang bergabung dengan komunitas Salihara atau dulu namanya komunitas Utan Kayu. Nah, ini konteksnya adalah persoalan gender ya. Kalau kita melihat dalam wacana kolonial tadi, persoalan gender sering sekali memainkan peran yang agak rumit gitu kan. Nah, misalnya saja ya sebagai salah satu contoh terbaru, ketika perang di Afghanistan, kita tahu bahwa salah satu alasan yang dimajukan oleh Amerika, oleh George Bush adalah bahwa di Afghanistan perempuan tertindas dan harus dibebaskan. Nah, alasan semacam itu bahwa di negara-negara pasca kolonial dunia ketiga, terutama sekali yang bermayoritas Islam, perempuan itu tertindas, kemudian perlu dibebaskan. Ini alasan yang sangat standar gitu dalam wacana kolonial, di mana terus-menerus dibangun kesan bahwa perempuan di negara-negara dunia ketiga itu tertindas, sedangkan perempuan di dunia pertama atau barat sudah menemukan kebebasannya, lalu perlu membantu saudara-saudaranya di negara tertinggal tadi. Itu kira-kira wacana besar yang sering dimanfaatkan sebagai bagian dari wacana kolonial tadi. Nah, sekarang memasuki persoalan Ayu Utami. Pada tahap saya, ya seperti yang sudah dikatakan tadi, ya saya di Indonesia nama saya mungkin paling terkenal sebagai orang yang menghantam Ayu Utami katakanlah ya. Karena saya banyak sekali menulis, mengkritik buku-buku Ayu Utami. Ini saya lakukan karena saya melihat ada pengaruh besar karya Ayu Utami, bahkan sampai di luar sastra, sampai membuat orang berkesimpulan tentang apa itu feminisme, itu kadang-kadang merujuk pada karya Ayu Utami. Nah, pada tahun 2008 antara lain saya menulis sebuah esai tentang peran komunitas Utan Kayu di Eropa, atau politik sastra yang mereka lakukan di Eropa. Nah, mungkin saya perlu menjelaskan dulu sedikit sebetulnya apa ya persoalan saya dengan karya Ayu Utami. Nah, yang saya fokuskan di sini hanya 2 karya, yaitu novel pertamanya Saman, kemudian lanjutannya Larung. Nah, seperti yang sudah disebut tadi, novel-novel itu banyak berbicara tentang seksualitas, dan justru itu topik itu yang selalu diangkat ketika novel-novel ini dibicarakan. Jadi ya betapa Ayu Utami ini berani melawan tabu dalam membicarakan seks di Indonesia. Nah, ini membawa berbagai masalah ya. Nah, pertama itu saya sendiri melihat atau tidak punya masalah moralis katakanlah dengan buku-buku Ayu Utami. Sebagian ada memang orang yang mengkritik Ayu Utami dengan mengatakan ini pornografi, ini cabul, tidak boleh ada buku seperti itu. Saya tidak pernah berargumentasi seperti itu. Tapi saya melihat begini, Indonesia adalah sebuah masyarakat dengan perilaku seksual yang cukup plural. Ada orang yang dengan ketat
mempertahankan adat dan agama, ada orang yang hidup relatif bebas, katakanlah ala gaya hidup barat, ada gay dan lesbian atau komunitas-komunitas lain gitu, ada orang yang diantaranya semua itu. Jadi ini memang pluralitas semacam itu ada dan sudah lama ada. Gitu. Dan itu sebetulnya kalau apalagi dalam konteks kota besar seperti Jakarta tidak menjadi persoalan gitu ya. Orang relatif menerima itu dan tidak ada juga ketika Ayu Utami menulis tentang hal itu tidak ada semacam keinginan untuk melarang bukunya itu atau apa, tidak ada. Jadi sekedar ada beberapa orang yang mengatakan jangan-jangan ini terlalu cabul, tapi tidak ada protes yang sangat besar gitu ya. Nah, kemudian Ayu Utami dalam novelnya ini memang merepresentasikan pluralitas tersebut gitu kan. Tapi bukan hanya merepresentasikan begitu saja, tapi yang mengganggu saya adalah Ayu Utami di sini membangun semacam oposisi biner seperti yang saya sebut tadi. Di mana tokoh dalam novelnya yang perilaku seksnya berada sama sekali di luar norma, berperilaku biseksual, kemudian berganti-ganti pasangan, itu digambarkan sebagai yang paling bebas, bahagia, merdeka. Sedangkan orang lain di sekitarnya, misalnya keluarga yang tidak setuju dengan itu, digambarkan sebagai semacam kekuatan kolot yang mengekang. Jadi dibangunlah oposisi biner tadi antara kebebasan yang di sini diterjemahkan sebagai kebebasan seksual yang seakan-akan sesuatu yang alami, yang paling sesuai dengan kehendak alami manusia, sedangkan yang satu lagi adalah adat yang kolot, agama yang mengekang dan sebagainya. Bagi saya merupakan masalah karena dengan demikian secara implisit nilai yang menjadi pegangan bagi mayoritas orang Indonesia pembaca novel itu justru didefinisikan sebagai kolot dan tertinggal gitu. Nah, jadi hal ini yang antara lain saya kritik pada novel-novel Ayu Utami. Kemudian dengan latar ini saya melihat bagaimana novel tersebut direpresentasikan di Eropa atau dipasarkan di Eropa ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman antara lain. Jadi ya di Jerman novel Saman sudah diterjemahkan. Ya sebetulnya banyak lagi mungkin tentang itu, baru satu novel. Dan sebetulnya banyak novelis-novelis terutama dari perempuan yang lain yang menulis dengan semangat yang sama. Mereka menganggap feminisme adalah kebebasan seksualitas yang mereka presentasikan di dalam teks sastra. Dan banyak penulis lain di Indonesia yang sehingga ada satu aliran sastrawangi. Ini penulis-penulis perempuan yang kemudian muncul setelah Ayu Utami yang mereka lebih suka menulis tentang tema-tema yang sebegitu. Nanti kita akan sambung lagi dengan Catherine. Tapi saya ingin tahu juga, ada tak di sini siapa-siapa yang sudah pernah baca atau tahu tentang novel Ayu Utami yang dibahaskan tadi? Sehingga kita dapat gambaran. Mungkin nanti saya akan minta pandangan saudara. Ada siapa-siapa lagi? Siapkan pandangan ya, nanti saya akan tanyakan. Oke, mungkin Azza, tadi Catherine sudah membicarakan satu teks. Apa mungkin saudara boleh share ke kita, bagikan, pernah membaca karya tertentu atau mungkin mengkaji karya tertentu? Saya tahu saudara mengkaji tentang sastrawan-sastrawan yang terkemuka, Samad Said, Sanad Ahmad dan lain-lain. Mungkin bukan mereka, atau mungkin sastrawan yang lain yang mungkin menulis dengan semangat begini, yang sehingga kita boleh golongkan bahwa memang betul neoliberalisme itu sudah wujud di dalam dunia sastra, dunia Melayu, sama ada Malaysia atau mungkin Singapura. Untuk menyebut secara spesifik tidak, tetapi secara kondisi sudah ada tentu. Ya, sebagai contoh kita lihat kelahiran beberapa karya yang disebut sastra indie itu ya. Dengar je sastra indie melenting diorang, tak suka. Ni apa ni? Marah, sastra indie ni tak bermoral, tak ada kiblat kebudayaan, bahasa kucar kacir dan sebagainya. Ya. Tanpa menyedari bahawa
Ianya adalah suatu respon masyarakat muda yang menulis, ya, bukan saja terkondisi oleh ideologi, tetapi juga melawan, ya, ideologi yang mendominan. Mereka tidak bersetuju lagi dengan persoalan-persoalan yang diangkat, ya. Cerita-cerita berkenaan sesaja bercerita. Ya. Kalau dulu mereka boleh terimalah karya-karya besar Shah Nun, ya, Abdullah Hussein sebagai contoh. Ya, kita katalah penulis-penulis besar Malaysia, bolehlah 5, 6, 7 boleh diterima. Tapi kemudian apa yang terjadi adalah wacana sastra itu sudah menjadi amat elitis. Ya. Dia ada klub dan kartelnya sendiri. Kita tanya, berapa saudara dan saudari diundang dalam pertemuan-pertemuan sastra? Undangannya di mana selalu? Kita tanya, ya kan? Dia ada klub-klub tertentu. Jadi, ia sudah mendominan, orang sudah tidak mau persoalkan itu lagi. Kepada yang muda-muda ni naik. Nah, kalau bagi saya saudara, persoalan mengaitkan neoliberal itu adalah respon dari ini. Kondisi sosial politik. Dan sekarang, kita tahu literary establishment, tak perlu saya sebutlah, saya orang luar ya, kalau saya sebut nanti susah masuk lagi. Ya. Kalau kita tahu literary establishment tahu ya, bahawa gejala-gejala ini harus dikekang. Tapi bagaimana mahu mereka kekang? Kerana mereka juga masih berpaksi kepada ideologi yang sangat ortodoks. Yang tidak mahu menggugah ideologi yang dominan, betul? Jadi mereka tidak mau. Jadi yang muda-muda menulis. Nah, bila menulis, kita tahu apa yang terjadi adalah dalam sebuah masyarakat. Tak semua yang muda tulis itu betul ya, itu harus jelas. Tak semua yang membantah itu jelas, baik. Ada yang membantah tetapi anarkis, tidak ada moral ataupun tidak ada kiblat kebudayaan, paradigma kebudayaan yang jelas. Tak jelas. Masalahnya bila tidak jelas, makin lama ranah sastra makin mengacau. Di satu sisi, literary establishment tidak mau berganjak. Di satu sisi, anak-anak muda menulis macam-macam benda. Dan akhirnya, tak semua ya, ada 2, 3 karya yang tentu saja baik. Boleh mengangkat, ya, menggugah golongan establishment. Tapi yang lain masih kacau. Sebagai contoh, kacau-kacaunya apa? Kacau-kacau itu kadang-kadang menstereotipkan watak-watak Melayu. Nah, itu. Bukankah itu ideologi di bawah kolonial? Masuk dalam karya sastra lagi. Saya bersetuju dengan Mbak Catherine tadi berkenaan dengan feminisme. Harus diangkat, kalau dulu diangkat dalam bentuk emansipasi. Tetapi akhirnya apabila kita membicarakan persoalan minda tertawan, captive scholarship, apa yang terjadi di sini adalah orang bicara feminisme mengikut cetak barat. Bukan feminisme isunya yang ada di sini. Sampai saya yakinlah Mbak Catherine tentu sudah ya lama di sini dan tahu tentang persoalan di sini. Tetapi ada kajian tentang feminisme yang bulat-bulat berkenaan dengan di luar. Apa saja yang dibicara di luar diangkat di sini masuk dengan andaian bahawa ini semua boleh diaplikasi. Saudara, itu juga salah satu contoh, ya boleh kita sebut minda tertawan, satu contoh juga daripada neoliberalisme. Di mana? Kenapa? Kerana kalau kita lihat dari susun neoliberalisme di kampus, para pensyarah dan dosennya harus menulis kajian yang bergengsi internasional. Masuk dalam jurnal-jurnal internasional. Pakai teori-teori yang terbaik daripada luar ini. Tanpa berakar dengan bawah. Kenapa? Universiti nak jadi ranking first 10 ke, first 100 ke apa. Jadi kita lihat kan, di semua sudut sudah terperangkap dengan jeratan-jeratan ini. Ini soalan siapa? Ini soalan kita atau soalan pengubal dasar? Ini adalah persoalan apa yang disebut oleh Rendra, ya, respon kebudayaan. Di saat elit tidak mahu merubah, di saat struktur tidak mahu berubah, kita harus menggerakkan, memberi alternatif. Soalnya di tempat kita tidak ada alternatif. Dan kalau saya palitkan dengan karya-karya yang awal, akhirnya karya-karya yang baru-baru timbul menjadi caca merbah. Berkeliaran sana sini, tidak ada pasangan. Saya pernah ketemu kumpulan penulis-penulis muda di Kuala Lumpur. Saya tanya dengan mereka, apakah menjadi tema anda
untuk menulis. Ya, isu-isu yang saya lihat seharian dan segini. Oh, bagus. Jadi saya tanya, bagaimana dengan persoalan kemiskinan? Oh, kemiskinan luar bandar, Shanun dah bicarakan. Oh ya, okey. Tapi kemiskinan ada hari ini lagi? Ya. Di mana? Saya kata, oh tentu saja, banyak. Pergi saja di Felda. Ya. Kemiskinan yang paling teruk. Kuasa di luar di kawasan Felda dan sebagainya. Dan bila saya jawab, mengapa awak tak angkat ni sebagai isu persoalan sastra? Dia kata, oh, kami dulu dah biasa susah. Dah biasa susah, kami tak nak bicara tentang benda ni lagi. Nah, di sini kita dapat lihat bahawa ideologi itu persoalan ya, yang mencengkam kehidupan rakyat tidak lagi menjadi kepedulian. Nah, kalau dia duduk di bandar, adakah persoalan masyarakat kota diangkat dengan baik, dengan bijak? Pun tidak juga. Jadi akhirnya menjadi cerita dalam cerita hampir sama dengan apa golongan literary establishment yang mereka kritik. Cuma kali ini bahasa mereka lebih longgar, mereka lebih bijak ke sana kena ke sini. Nah, ini kita harus lihat ya, jangan kita bila bicara tentang sastra bertuding jari ini. Di mana ada sisi kalau di establishment pun ada kekuatan, kita harus salute dan kita harus iktiraf. Di saat di bawah pun ada kekuatan dan kelemahan pun harus kita berani untuk menegur. Tapi sayangnya di saat aktivisme sedang naik, apa jua yang literary establishment kita buang dan kita berpeluk kepada bawah dengan andaian yang bawah ini adalah segala-galanya. Bayangkan kalau yang bawah ini juga tidak senonoh, ya, dan senonoh dalam hal tidak beres dari segi ideologi. Ini harus dibincangkan sama. Saya rasa itu. Tapi saya tertarik tadi dari awal penjelasan mengenai karya-karya indie. Kita tahu ya memang indie itu berasal daripada anti mainstream kan. Tapi kalau kita tengok fenomena di Malaysia ni seolah-olah mungkin sudah punya marketnya sendiri, sudah punya hukumnya sendiri dan mungkin dia menjadi mainstream juga. Kita selalu tengok proses apapun yang pada awalnya menentang dia selalu akan kemudian menjadi mainstream. Contohnya misalnya kalau kita tengok macam Dubuk Press. Si Faisal Tarani pernah menulis katanya inilah berhala baru anak muda, Dubuk Press. Dan kemudian mereka pernah mengklaim menjual satu buku 2000 eksemplar, 2000 kopi dalam 1 minggu atau 2 minggu. Ini hukum pasaran juga yang berlaku di sini. Seolah-olah mengkopi apa yang, dan tentu saja sastra mainstream harus iri karena mereka tidak akan pernah dapat pencapaian yang sebegitu. Macam mana kita nak tengok fenomena ini? Apakah betul indie ini adalah alternatif sehingga kita tidak perlu khawatir dengan neoliberalisme, bahwa sebetulnya kita punya pilihan. Kalau kita tak nak karya-karya yang tercemar oleh idea-idea neoliberalis atau idea-idea individualisme songsang, bolehkah kita mengharap kepada karya-karya indie ini? Saya tidak pasti apa yang mereka tulis, kesemuanya. Tetapi apakah mereka memang menulis berbeza dari segi isi dan bentuk, tajuk dan sebagainya, dari segi tema, atau mereka menulis tema yang sama tetapi dengan cara yang lain. Misalnya mungkin dengan lebih vulgar bahasanya, kan? Atau macam dalam proses penerbitan, apakah penerbit indie ini mereka tidak mereview, kan? Tidak punya pertimbangan pasaran terhadap apa yang akan mereka terbitkan. Kalau mereka punya pertimbangan pasaran, okey, buku ini mungkin tidak diterima oleh penerbit mainstream, tetapi kalau diterbitkan kita, apakah dia juga laku? Kan misalnya, itu kan terma-terma atau cara-cara berfikir neoliberalisme juga. Macam mana kita nak tengok fenomena ini? Sebelum saya kembali kepada Catherine, mungkin Azhar bagi pandangan. Sedikit saja. Kalau dalam hal ini, cuba kita perhatikan ya, dengan jumlah belian yang banyak sekali, ya, luar biasa ya, iri hati orang literary establishment. Nah, kita nak tanya, adakah ianya satu pembelian, satu konsumsi yang benar-benar utuh atau suatu pembelian lambat? Ya, pembelian maknanya dia beli kerana trend. Ya. Kalau pembelian itu kerana ada kesedaran sastra yang tinggi, membudaya, saya salut. Tapi kalau hanya beli kerana ikut kawan, kerana ada promosi yang luar biasa, nah, dan dia beli itu selepas itu ke mana? Adakah budaya membaca kukuh? Adakah budaya untuk menyanggah, untuk mengkritik kukuh? Adakah
budaya mereview sastra kukuh? Adakah ia menumbuhkan budaya mengedit sastra dengan baik dan sebagainya? Nah, itu dah belum, ya, setahu saya belum terlihat. Yang saya lihat adalah consumption yang besar. Dan consumption yang besar ini terikat dengan, ya, anak-anak dari kota ini punyai banyak kuasa pembelian dan sebagainya. Jadi, kalau berbalik pada saudara, itu yang saya sebut tadi, bahawa kita terperangkap dalam hal ini semua. Nah, isunya itu bukan berpihak sama ada literary establishment atau ini. Di dua-dua sisi itu, mana karya yang baik sama dia datang dari indie atau establishment, harus menjadi pemerhatian apa yang disebut pekerja budaya. Siapa pekerja budaya? Literary worker. Bukan literary, cultural worker. Anda dan saya semua yang berminat, yang sudah menjadi intelijensia dalam masyarakat adalah pekerja budaya yang harus melihat persoalan-persoalan ini. Bukan menjadi pengkritik sastra yang duduk di universiti tetapi tidak pernah bicara tentang karya-karya sastra yang punyai kesan, ya, dan akibat dalam masyarakat. Ini yang saya rasa tidak tertanggap hari ini. Kerana kita telah membenarkan wadah sastra, wacana sastra dalam kelompok yang sangat elitis. Dan sayangnya pula, bila anak-anak di bawah ini mengangkatnya menjadi sastra indie, ia pun sebenarnya belum beres. Ya, jangan kita ingat, dah ada sastra indie, ini sudah beres. Belum lagi beres kerana belum lagi diuji. Nah, ini fenomenanya baru 5 tahun, ya tak? Ya, sastra yang mapan itu, hari ini orang masih lagi bicara tentang karya pujangga baru. Masih lagi membedah sama ada nilai-nilai ideologi yang terpakai dalam karya-karya itu, beres atau tidak. Menanggapi persoalan seputar reformasi dan topik seksualitas ini, ya. Pertama, kita harus melihat bahwa novel Saman ini kan menjadi terkenal setelah menang lomba novel DKJ. Ya, Dewan Kesenian Jakarta, dan itu terjadi sebetulnya sebelum kejatuhan Soeharto. Jadi kemudian memang novel itu menjadi terkenal pada periode itu, tapi menang dan diangkat sudah sebelumnya, gitu. Nah, kemudian apakah ini ada kaitannya dengan pembebasan yang berimbas pada perilaku seks? Saya belum pernah melakukan ataupun melihat penelitian serius soal itu, ya. Tapi memang dalam representasi diri dari Ayu Tami atau dari komunitasnya, hal itu kadang-kadang dikesankan seperti itu, tapi tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Seakan-akan ya sewajarnya memang dalam pembebasan atau perubahan masyarakat, seksualitas ini memainkan peran. Tapi tepatnya apa perannya dan mengapa mesti demikian, itu saya tidak tahu, ya. Sebetulnya bagi saya ini di sini ada hal yang memprihatinkan juga, karena seperti yang sudah disebut tadi, ini sempat menjadi semacam tren di mana banyak penulis, terutama penulis perempuan, mengedepankan topik seks ini. Sedangkan pada masa transisi ini kan sebetulnya banyak topik menarik yang juga perlu difokuskan. Seperti misalnya topik kekerasan 65, gitu, yang juga sebenarnya waktu itu banyak dibicarakan dalam karya sastra, tapi karya itu justru tidak menjadi fokus sorotan. Jadi ya jangan-jangan ini memang ada semacam peralihan isu juga, di mana isu-isu politik yang memang panas itu menjadi tidak mengemuka karena sibuk dengan membicarakan hal yang ya mungkin memang lebih menghibur, ya, lebih seksi, ya. Nah, mungkin kalau boleh ya kembali pada pembahasan yang tadi terputus, gitu, karena supaya argumentasi saya agak utuh. Nah, tadi saya ceritakan kira-kira apa kritik saya pada Ayu Tami, tentu itu disingkat, ya, hanya poin pentingnya saja. Nah, kemudian saya sempat meneliti apa yang terjadi ketika novel itu diterjemahkan kemudian dipasarkan di Eropa, dan juga sempat mendapat penghargaan Prince Claus Award yang cukup bergengsi di Belanda, gitu. Nah, apa alasan yang diberikan di situ, atau dengan kata-kata seperti apa novel Saman ini dipasarkan? Nah, di situ saya melihat hal yang bagi saya sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan di Indonesia, yaitu digambarkan bahwa Ayu Utami ini semacam perempuan pemberani
yang membangkang dan menulis tentang hal tabu di sebuah masyarakat mayoritas Muslim yang sangat tertutup, gitu, di mana dia seakan-akan terancam karena tulisannya yang berani berbicara tentang seks ini. Gitu. Bahkan sempat terjadi bahwa di Jerman buku ini dimasukkan di sebuah daftar buku di Amnesty International. Seakan-akan ini buku yang sangat berbahaya bagi penulisnya, seakan-akan akan dikecekal atau dia akan dipenjarakan. Padahal isu-isu semacam itu sama sekali tidak ada. Gitu kan. Paling ada suara yang mengatakan, seperti yang saya paparkan tadi, ya ada suara yang mengatakan, oh ini kok agak terlalu porno, tapi ya sekedar sebagai pendapat, tidak ada sama sekali implikasi konkretnya bagi penulisnya. Jadi ada kesan yang sangat salah di situ yang dipakai untuk memasarkan, dan di sini ya saya kembali menyambung ke wacana kolonial yang saya bicarakan tadi. Saya melihat bahwa pemasaran atau representasi diri oleh komunitas Salihara ini juga lewat Gunawan Muhammad yang menulis esai tentang Ayu Utami dalam rangka Prince Claus Award tadi. Wacana ini atau pembicaraan ini justru menumpang pada wacana kolonial yang lebih besar tadi, yaitu dengan mengambil stereotip buruk tentang Islam, tentang negara-negara dunia ketiga yang sudah ada, bahwa negara-negara bermayoritas Islam itu represif terhadap perempuan terutama, itu dipakai untuk kemudian memasarkan karya seorang perempuan yang konon berani membangkang dalam situasi yang mengancam seperti itu. Gitu kan. Nah ini yang kemudian saya kritik karena saya rasa ini hal yang sangat merugikan, baik dalam arti bahwa ini mengangkat karya yang mungkin di Indonesia sebetulnya perlu dikritik dan bukan hanya diangkat seperti itu, dan di sisi lain juga ya memperkuat wacana-wacana yang seharusnya justru menjadi sorotan kritik tadi. Jadi kalau tadi saya mengatakan sastra punya potensi untuk meresistensi terhadap wacana kolonial atau neokolonial, tapi bisa juga mendukungnya. Nah saya melihat justru karya Ayu Utami ini kok justru mendukung wacana kolonial tadi. Dan ini bagi saya memprihatinkan karena dilakukan dengan cara yang relatif tersembunyi, sehingga karya ini hadir justru sebagai karya yang ya tadi berani membangkang kritis, tapi secara sembunyi yang dilakukan, paling tidak menurut pengamatan saya, ya justru sebaliknya. Nah kemudian ketika saya mengutarakan kritik ini, saya langsung disadarkan bahwa apa yang saya utarakan itu rupanya memang bermasalah bagi banyak orang. Pertama, ketika esai saya terbit ini dalam bahasa Indonesia di Koran Republika di Indonesia sendiri, di sebuah milis di mana ada banyak pendukung atau anggota komunitas Utan Kayu, saya dihujat-hujat, diserang oleh banyak orang. Antara lain ada Ulil Absyar Abdallah yang dari komunitas Jaringan Islam Liberal yang mengatai saya rasis, orientalis dan sebagainya, ya atas dasar bahwa saya sebagai orang kulit putih menulis seperti itu tentang Ayu Utami yang orang Indonesia. Nah kemudian lebih lanjut lagi, saya kemudian karena ini menjadi polemik, diajak oleh rekan di Jerman untuk menuliskan ini dalam bahasa Jerman. Jadi saya menuliskan esai serupa dengan argumentasi serupa diterbitkan di sebuah jurnal di Jerman dalam bahasa Jerman. Dan di situ kemudian terjadi hal serupa, yaitu saya direspon oleh dua Indonesianis Jerman, namanya Monika Mohtarova dan Fritz Schulze. Dua orang ini saya tidak kenal secara pribadi, ya, menulis sebuah esai panjang menggugat argumentasi saya dengan gaya yang bagi saya sangat mengejutkan karena sangat tidak sesuai dengan apa yang saya kenal sebagai penulisan akademis, ya, karena bernada sangat agresif, sangat marah, gitu kan. Jadi dari situ langsung saya bisa melihat bahwa ternyata saya melanggar hal-hal aturan-aturan tidak tertulis yang sehingga sangat mengganggu mereka.
Nah, apa yang saya langgar di situ? Antara lain, saya rasa bahwa ada semacam aturan tidak tertulis. Apa seharusnya peran saya sebagai seorang kritikus sastra asal Jerman ketika melihat novel seperti Ayu Utami? Yaitu saya sebagai perempuan Jerman seharusnya mendukung dong usaha pembebasan dari seorang perempuan Indonesia. Kok saya malah mengkritik? Kok saya malah anti? Ini ada hal yang bagi mereka tidak nyambung di sana. Ya mungkin perlu dicatat juga waktu itu saya belum muslim, saya belum berkerudung. Kalau sekarang mungkin akan berbeda lagi ya. Mungkin dasar Islam ya begitu ya apa argumentasinya. Walaupun saya ya tidak pernah berargumen atas dasar moral tadi, tapi ya mereka tidak bisa melihat kerumitan itu ya. Nah, jadi ya di samping itu saya juga sempat menyampaikan kritik saya terhadap relasi kekuasaan global dalam kaitan dengan terjemahan, dengan posisi akademikus, di mana saya melihat bahwa misalnya dalam kasus terjemahan, kalau sebuah karya diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Jerman, tentu kasusnya tidak sama dengan sebaliknya. Misalnya orang Jerman karyanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa tidak sama? Karena bagi orang Indonesia ini akan menjadi sebuah gengsi besar. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Sebaliknya tidak, orang Eropa diterjemahkan ke bahasa Melayu atau Indonesia, ya mungkin membanggakan juga, tapi tidak segitunya gengsi itu. Ini karena memang ada relasi kekuasaan yang tidak seimbang tadi. Nah, rupanya hal itu juga sangat sulit untuk diterima oleh kedua Indonesianis tadi dan mereka tidak mau melihat adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang tadi. Nah, ini dari pengalaman saya sendiri, saya jadi tersadarkan betapa memang kritik yang bagi saya sebetulnya wajar-wajar saja dan juga berangkat dari pengalaman saya, hidup saya sendiri, yang sebagai orang barat berkarya di Indonesia, itu sebetulnya sesuatu yang ternyata masih marginal ya, masih tidak diakui oleh banyak orang. Banyak orang tidak mau melihat bahwa ya ada masalah dengan neoliberalisme tadi, bahwa kolonialisme sebetulnya belum berakhir dan sebagainya. Dan orang berpura-pura seakan-akan masa kini semua orang sudah setara dan tidak ada masalah semacam itu lagi di dunia sastra. Tidak mau melihat persoalan-persoalan politis seperti yang saya paparkan tadi. Nah, sehingga ketika saya bersuara tentang hal-hal seperti itu, mendapat kritik ya, walaupun juga dukungan dari berbagai sisi dan langsung menjadi polemis. Itu mungkin dari kasus yang ingin saya bagi. Maaf kalau mengambil waktu begitu banyak. Kita ada masa 15 menit lagi. Sebetulnya banyak perkara yang saya sendiri secara pribadi pun nak tanyakan kepada dua panelis, terutama mungkin Catherine sebab saya pun mengikuti tulisan-tulisan beliau sebelum ni dan banyak sebetulnya yang berlaku terutama di Indonesia yang berkaitan dengan neoliberalisme atau sikap sastrawan yang polemiknya sangat hebat. Tapi saya sedar kita tidak banyak membicarakan tentang karya tertentu atau fenomena-fenomena yang muncul di dalam lingkaran sastra terutama di Malaysia sendiri. Mungkin panelis tidak mengangkat persoalan itu tadi. Mungkin kita juga minta pandangan daripada audiens yang ada di sini. Mungkin nak memberi pertanyaan boleh, atau juga saya alu-alukanlah pandangan tentang, mungkin boleh share tentang pengamatan saudara tentang apa yang berlaku di Malaysia. Apakah serupa atau macam mana? Sebab Catherine pun sendiri mungkin ingin tahu apa perkembangan tentang sastra di Indonesia. Ada sesiapa yang nak bagi pandangan ke atau pertanyaan? Bagi pendapat saya, elemen kolonialis yang paling besar dalam pembodohan bahasa adalah banyak peminjaman bahasa itu sendiri sampai banyak kata akar dalam bahasa itu sendiri hilang. Seperti yang kita boleh nampak, banyak asimilasi Arab yang banyak sekarang yang kita boleh lihat masuk sekali dalam sastra. Dia mengubah banyak benda. Kekurangan dokumentasi lokal untuk kita ambil latar, untuk kita fictionkan sesuatu menggunakan setting lokal
susah sebab tak banyak dokumentasi yang ada dekat sini. Jadi apa yang saya boleh nampak, sekali dengan banyaknya 5 tahun ni ada pergerakan sastra indie, terjadinya sekali banyak pembacaan tentang Malay Studies dan benda-benda lokal, banyak datang daripada 80-an dan sebelumnya. Jadi itu apa yang saya nampak sekarang. Itu hanya pandangan, tak perlu direspon dengan, atau mungkin Azhar nak bagi pandangan? Okey, ada siapa lagi? Assalamualaikum. Saya Rizal. Saya tertarik apa yang Catherine cakap. Saya ada baca Saman tapi belum berpeluang baca Larung masa baru keluar. Saya tertarik bila Catherine cakap pasal novel Saman itu diletak di Amnesty International. Kononnya satu ancaman untuk bangsa Indonesia. Jadi adakah, saya nak tanya, adakah mudah untuk seorang pengkarya, kononnya sebab Catherine berperwatakan begini, memang bukan ditindas tapi dengan wajah yang seorang wanita barat yang telah ditindas di dunia yang suka menindas. Okay, let's put it that way kan. Jadi adakah mudah untuk sesiapa saja mungkin untuk mengeluarkan diri daripada kepompong yang kononnya ditindas itu, menonjolkan dirinya. Ayu Utami dengan wajah juga lumayan, pacarnya juga semasa itu ya. Jadi mudah untuk dia keluar dengan novel yang sebegitu. Mungkin macam Azhar cakap tadi, masih ada isu yang belum beres, tapi mari kita buat itu se-ekstrim mungkin supaya jadi dapat perhatian antara bangsa ataupun barat. Sebab barat macam nanti daripada dunia sebelah sini, idea-idea sebegitu datang dari dalam. Mungkin adakah itu jalan mudah untuk siapa saja. Sebab saya tengok karya-karya indie juga dengan tajuk-tajuk yang bagus, sangat catchy, tapi kembali kepada adakah sudah beres ide itu di belakang itu sebelum keluarkan tajuk-tajuk itu dan konten yang nak ke arah itu. Tapi satu usaha yang bagus ya. Apa pandangan Catherine dan Azhar? Mungkin kalau boleh tambah. Terima kasih. Okey, mungkin saya boleh tambahkan sedikit bahawa sebetulnya apa yang diungkapkan Catherine tadi dan apa yang ditulisnya adalah kritikan terhadap Ayu Utami juga termasuk teks itu sendiri. Bagaimana feminisme dimunculkan, apakah ini bentuk feminisme, sehingga muncullah kritik itu. Tetapi banyak juga faktor-faktor di luar teks sebetulnya yang bermasalah, yang mungkin berkaitan dengan apa yang saudara baru ni tanyakan. Mungkin saya bagi Catherine. Okey, baik, terima kasih. Mungkin pertama sering sekali memang disebut bahwa sebelum Ayu Utami menulis dengan cara seperti itu tentang seksualitas, belum ada karya serupa. Ya, sebetulnya tidak se-ekstrim itu ya saya pikir, karena bukan berarti topik seksualitas sejak dulu tidak ada dalam karya berbahasa Indonesia saya rasa. Memang karya ini menjadi begitu terkenal juga karena memang ada usaha yang keras untuk mengangkatnya, memperkenalkannya, dan kemudian menjadi seheboh itu saya rasa. Nah, bagaimana karya ini bisa muncul di Amnesty International tentu terkait dengan wacana tadi seakan-akan di Indonesia ada respon negatif yang sangat besar terhadap karya itu. Yang terlihat sebetulnya sebaliknya, ada antusiasme besar terhadap karya itu, lalu ada beberapa suara mempersoalkan apakah bagus menulis tentang seksualitas seperti itu. Ini sekedar dilontarkan sebagai diskusi dan tidak ada sensor atau apapun gitu. Tidak ada ancaman apapun terhadap Ayu Utami. Nah, kemudian ini malah masuk ke daftar Amnesty International itu tentu saja tidak tepat ya. Tapi karena ada kesalahpahaman yang berdasar pada representasi yang salah di Eropa tadi. Jadi yang saya persoalkan adalah representasi karya dan situasi di Indonesia yang sama sekali salah. Yang memberi kesan memang seakan-akan sebagai negara bermayoritas Muslim, Indonesia merupakan masyarakat yang sangat tertutup terhadap wacana semacam itu. Yang saya rasa tidak benar, sama sekali tidak benar. Jadi persoalannya itu bagi saya. Sejauh mana ada kesengajaan dalam mengatur semua itu, saya tidak berani menilai ya. Yang saya lihat jelas ini bukan sekedar kesalahpahaman pihak Jerman atau pihak Eropa
terhadap kondisi di Indonesia atau terhadap novel itu karena memang terlihat komunitas hutan kayu secara aktif terlibat. Terutama ketika Ayu Utami memenangkan Prince Claus Award, Gunawan Muhammad sendiri yang menuliskan semacam laudationnya. Dan ini memang kasus yang sangat aneh sebab pada saat itu belum ada terjemahan karya itu dalam bahasa Belanda. Jadi terjemahan itu belum selesai, bahasa Inggris juga belum ada. Jadi ya saya sampai sekarang bertanya-tanya sendiri dari mana sebetulnya juri itu menilai gitu kan. Baru ada satu novel itu belum selesai terjemahannya tapi memenangkan award ini. Nah di situ kemudian yang menulis tentang kelebihan novel itu adalah Gunawan Muhammad sendiri yang merupakan orang sekomunitas Ayu Utami. Nah saya rasa ini situasi kan yang memang pantas dipertanyakan. Seharusnya kan orang yang merayakan, yang menulis laudation ini kan lebih netral gitu. Tapi itu itu orang sekomunitas sendiri, GM sendiri, Gunawan Muhammad sendiri. Nah ini di situ saya lihat dan banyak dari tulisan Gunawan Muhammad itu kemudian argumen-argumen itu muncul kembali dalam tulisan oleh orang Jerman sendiri. Jadi terlihat sekali politik sastra yang mereka lakukan sendiri itu berperan gitu ya. Jadi bukan secara kebetulan saja. Nah soal Amnesty International itu apakah kemudian atas inisiatif orang Amnesty sendiri yang salah paham atau ada kesengajaan atau apa itu saya tidak tahu. Terima kasih. Kalau kita lihat tadi, Mbak Catherine kaitkan ini dengan persoalan kritik sastra dengan wacana sastra. Maknanya ada pertarungan ideologi, juga pertarungan kartel. Orang yang menentukan wacana. Tadi saudara tanya ada tak di Malaysia seperti ini. Kalau saya nak kaitkan berkaitan soal karya-karya seks, bahasa Melayu bukan tak ada, banyak sebenarnya. Ya. Boleh saya sebut, dengan berani saya sebut, karya Pak Shanun Ahmad. Ya. Itu kalau saya baca Larung itu, Ayu Utami, banding dengan TV Pak Shanun, saya rasa beza. Ya. Kalau kita lihat, nah ini satu yang agak menarik. Isu seks diangkat, tetapi bukan menjadi sesuatu yang vulgar. Yang bila kita baca, kita tahu, kerana apa yang dipermasalahkan itu adalah apa? Masyarakat yang secara psikologi memendamkan persoalan seksualitas. Sehingga kan bila ditutup, dia tertonjol di tempat lain. Nah, kalau kita lihat, Umi dan Abang Syekul, lagi teruk juga. Ya. Banyak karya-karya Pak Sarmat juga kalau kita nak buat perbandingan komparatif. Ya. Ayu Utami menulis dalam kerangka begitu dan disambut oleh kelompok tertentu. Tetapi yang menariknya di sini, di tempat kita, ada penulis yang mengangkat isu-isu seksualitas bukan untuk mempromosi kebebasan, tetapi mempersoalkan ya, tradisionalisme berfikir yang sangat kolot, ya, yang akhirnya menelurkan lebih banyak kerumitan dalam masyarakat. Nah, sayangnya kita tidak ada lontaran-lontaran untuk mengukuhkan kajian seperti itu. Contohlah kalau kita lihat, golongan yang disebut sebagai persuratan baru sebagai contoh. Mengatakan, oh ini tak boleh kerana tidak mengikut landasan nilai-nilai moral sebagai contoh. Tapi dari sisi yang lain, yang bermazhab sastra untuk masyarakat, mengatakan wajar Pak Shanun mengangkat kerana isu-isu ini memang terjadi dalam masyarakat Melayu. Persoalan yang dibawa dalam Umi dan Abang Syekul, itu adalah persoalan dalam jemaah. Ya, orang-orang yang masuk dalam jemaah akhirnya ditipu oleh ya, tuan-tuan guru itu. Cerita Tok Guru, lagi satu lagi bagus juga. Nah, saya nak tanya saudara-saudari, di mana yang diangkat oleh Pak Shanun ini pernah dibicarakan oleh kita dalam wacana Malaysia dan Singapura? Tidak pernah. Kita hanya tunggu orang luar saja untuk bicarakan. Saya fikir kalau Ayu Utami tidak diangkat oleh di luar, mungkin saja dia tenggelam. Kerana dia diangkat oleh orang luar, makanya baik itu kita lihat bagaimana wacana di luar juga, ni biasa minda tertawan, mendiktat wacana. Nah, di tempat kita ini yang ada masalah. Orang suka-suka sastra, tapi pewacanaannya tidak ada. Akhirnya, Pak Shanun itu ditepis sebagai ini orang tua dia hilang, terbiat. Yang tak harus bicara tentang hal itu. Nah, kalau semisalnya
soal-soal itu tidak dibicara dalam sastra, di mana ia boleh ditampung? Wartawan? Tak mungkin. Filem? Tak mungkin juga. Belum lagi ya, kita lihat filem yang menggugah. Apa lagi? Wacana agama? Langsung tidak. Siapa yang boleh mengangkat isu-isu ni kalau tidak orang sastrawan? Nampak tak? Ini kepentingan sastra. Bukan saya nak jual koyok di sini. Sastra penting untuk pembicaraan masyarakat. Bukan diasolisasi. Dan saya tabik pada teman-teman di sini kerana memasukkan tema sastra. Tema sastra tertawan ialah kerana kita semua tertawan. Okey, terima kasih. Sebetulnya kita bukan dikhususkan untuk membicarakan karya Ayu Utami di sini. Tetapi memang sebab Catherine menjadikan itu sebagai satu contoh bentuk neoliberalisme atau individualisme yang mungkin bermasalah, dan kemudian kita menjadi tema yang hangat, dan kebetulan mungkin ada beberapa yang membaca. Tapi saya suka dengar kalau ada pandangan yang mungkin membicarakan tentang karya-karya lain atau konteks lain. Kalau tidak, saya akan kembali kepada saudara ini, mungkin minta pandangan dia tentang Saman. Ada siapa-siapa lagi? Sila. Lepas ini. Tes. Assalamualaikum. Selamat petang. Nama saya Bastian. Saya tidak akan, saya dari Indonesia anyway. Saya tidak akan membicarakan tentang karya sastra lain, tapi saya ingin kembali ke tadi yang disebutkan oleh Mbak Catherine, bahwa ternyata ada ide-ide yang kemungkinan besar itu sengaja dilindungi oleh pihak-pihak tertentu untuk menutupi ide-ide yang lebih besar. Seperti saya jadi teringat bahwa Ayu Utami dalam Frankfurt Book Fair tahun ini itu dijadikan semacam pahlawan oleh negara Indonesia sendiri. Dalam rilis dari Kementerian Luar Negeri bahkan disebutkan bahwa Ayu Utami itu adalah penulis Indonesia yang revolusioner semacam itu. Sehingga saya jadi kembali teringat yang tadi disebutkan oleh Mbak Catherine bahwa mungkin memang ada ide-ide besar yang ditutupi oleh pihak-pihak tertentu. Dalam arti ini mungkin pemerintah juga, di mana salah satunya adalah yang tadi juga disebutkan adalah tentang kekerasan 65 dan sebagainya. Pertanyaan saya ke Mbak Catherine adalah sebenarnya sejauh mana kemungkinan peran komunitas-komunitas seperti Utan Kayu itu sehingga mereka dapat menyusup jauh hingga ke pemerintah dan sebagainya. Terima kasih. Ada yang menyusup. Saya Firdaus, saya nak tanya pada Catherine. Tak dengar? Saya Firdaus, saya nak tanya pada Catherine tentang sastra. Tak refer pada mana-mana sastra lah, tak refer pada penulisan. Saya nak tanya tentang apakah sastra itu sebagai satu bidang berperanan seperti sains? Maksud saya, jika kritikan Catherine terhadap Ayu Utami adalah kritikan melihat Ayu Utami berfikiran bina, meletakkan dikotomi antara baik, buruk, barat, timur, yang menang dan yang kalah, membahagikan masyarakat begitu kan, dan membagi idea di kolonial yang dijajah dan dijajah itu sebagai satu perbandingan yang kuat dan yang benar yang salah. Jika sains dia melihat kepada sesuatu persoalan tu ataupun satu fenomena tu dan harus dijawab secara objektif. Sains itu dia tidak bercakap tentang moral ataupun ethics, tetapi bercakap tentang kebenaran objektif. Adakah sastra berperan seperti itu? Saya Lindu dari Sabah. So basically saya sangat berminat dengan sastra sebab dulu saya ingat zaman budak-budak and sampai secondary school minat dengan Komsas. Tapi soalan saya pasti Azhar ada buat sedikit research pasal sastrawan especially di Malaysia kan. Tapi saya tidak pasti kalau di Sabah terdapat karya-karya yang sudah terkeluar yang mementingkan penulisan sastra, karya sastra, because saya rasa sastra merupakan elemen yang sangat penting dalam pengeluaran emosi, khususnya dalam
isu-isu yang berkisar dalam masyarakat umum lah di Malaysia ya. Senang saja jawapannya. Kalau kita lihat sastra yang disebut nasional itu punyai suatu perhitungan nasional yang sangat sempit, satu. Kedua, sastra-sastra di luar dari nasional, dari Semenanjung kadang-kadang tidak diperkirakan. Sama juga dengan di Indonesia, ya, sastra yang selalu yang disifat yang di Jakarta mungkin jadi yang baik, bukan sastra-sastra daerah. Ya. Itu satu. Jadi ya, buat masa ini kita belum lihat kerana tidak ada. Ya. Ada tentu persatuan-persatuan penulis Sabah tetapi tidak ramai yang tampil ke depan. Ya. Ada satu dua tak silap saya, adalah ya, penyair dan sebagainya. Saya tak ingat namanya sekarang. Tapi isunya sama ada ia diterima pakai dalam aliran nasional, itu beza. Ya. Kerana kita dapat, dan itu satu. Kemudian persoalan sastra ini adakahnya hanya satu bahasa? Bagaimana dengan sastra Malaysia dalam bahasa-bahasa lain sebagai contoh? Itu juga harus diperkirakan ya, persoalannya. Kemudian kalau mau disimpulkan, saya hanya menegaskan persoalan bahawa membicarakan persoalan kebudayaan, kesusastraan, kesenian itu kalau hanya berlegar kepada hal-hal keindahan dan tidak mahu kita ke mana. Ya, kalau membicarakan hal-hal berkenaan dengan polisi dasar pun tak mahu kita ke mana. Ya, yang harus dibicarakan adalah latar persoalan filsafat yang sangat harus dan persoalan etika, iaitu persoalan apa yang kita sebut ini mindar tertawan itu. Ya, sikap ketertawanan itu boleh jadi macam-macam sifat. Ya, boleh jadi tertawan pada Barat, boleh jadi tertawan maaf cakap pada Islami. Kalau lihat sastra Islami sangat kuat naik kerana ketertawanan itu. Tulis apa jua tentang itu boleh laku dan dimasukkan sastra Islami. Kemudian ada satu lagi, ini yang lewat-lewat ini sangat memukau, iaitu sastra-sastra yang disebut sebagai sastra-sastra ketuanan. Menulis tentang hal-hal nasionalisme. Nasionalisme dalam hal yang bersifat defensif, patriotik kepada negeri tak jadi masalah. Tapi bila nasionalisme itu bersifat triumphalist, bahawa golongan hanya aku saja yang benar dan tidak boleh dilunturkan, itu yang menjadi persoalan. Nah, ini kita dapat lihat sastra-sastra ketuanan sekarang merebak selepas mundurnya sastra Islami. Dan ini adalah bahagian dari ketawanan yang kita harus hadapi. Mungkin untuk pertanyaan pertama tadi ya, kok bisa ya komunitas Salihara ini menyusup katakanlah kemana-mana, dan memang benar dalam Frankfurt Book Fair juga mereka relatif dominan ya dalam menentukan penulis yang karyanya hadir di sana, yang berangkat ke sana itu juga memang masih didominasi oleh komunitas yang sama. Kok bisa ya ada masalah apa di sini? Saya pikir ini memang juga tetap terkait dengan neoliberalisme tadi. Pertama tadi Saudara Azhar sudah mengatakan bahwa di era neoliberalisme ini pemerintah tidak mengambil banyak peran dan justru membiarkan pasar bermain. Nah, di sini justru saya pikir dalam hal sastra dan mendukung sastra atau mendukung penerjemahan atau penerbitan sastra, seharusnya negara punya peran. Karena sastra itu memang sudah pada hakikatnya merupakan bidang yang tidak selalu bisa mendukung dirinya sendiri secara finansial, karena karya sastra sering sekali bersifat katakanlah elitis dalam arti positif gitu, bahwa ini memang hanya orang-orang tertentu yang terdidik yang bisa atau berminat untuk membacanya, dan memang sudah sewajarnya seperti itu gitu kan. Karena ini bagian dari wacana intelektual. Di sini khususnya dalam kaitan juga dengan jaringan keluar, ini menjadi lebih rumit lagi. Kalau di Indonesia kita melihat sastrawan yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris, tapi karyanya sangat menarik, itu sangat banyak. Dan mereka tentu aksesnya relatif tertutup untuk ke dunia internasional. Harus ada yang mendukung mereka, membantu mereka. Di sini memang komunitas Utan Kayu memiliki akses terhadap jaringan funding yang mereka bangun, dan terlihat di sini pemerintah manut saja dalam hal itu, dan seharusnya saya pikir negara justru mengambil peran yang lebih netral, di mana karya-karya lain bisa diakomodasi gitu kan, bisa didukung secara dari segi pemerintah negara gitu, tapi hal itu sangat kurang terjadi gitu kan.
Jadi institusi-institusi negara kurang berperan sehingga komunitas yang berangkat dari kepentingan perseorangan seperti ini malah bisa dominan. Nah, kemudian pertanyaan kedua seputar sains ya. Apakah sastra ini berbicara tentang kebenaran dengan cara yang mirip seperti sains, menyampaikan dengan tegas saja apa yang baik dan apa yang salah. Saya rasa justru menariknya juga rumitnya bahwa sastra tidak melakukan itu dengan cara segamblang itu kan. Sehingga kalau tadi saya mengatakan misalnya bahwa karya Ayu Utami menyampaikan nilai tertentu, ini tentu merupakan hasil telaah saya. Kalau saya presentasikan lebih lanjut, itu pasti akan menjadi harus membongkar karya itu secara tekstual dengan sangat panjang lebar, baru terlihat nilai itu. Tidak, kalau dibaca mungkin justru tidak akan dirasakan secara eksplisit. Nah, justru di situ kekuatan tapi juga katakanlah bahaya sastra gitu kan. Karena nilai-nilai disampaikan secara implisit gitu kan. Sehingga justru kalau nilainya seperti saya katakan tadi sebetulnya kolonial, itu bisa jadi kita baca tanpa kita rasakan. Nah, itu yang sejak dulu, maka sastra sejak dulu punya peran yang cukup penting dalam wacana kolonial justru karena itu. Di Indonesia misalnya yang membuat penerbit Balai Pustaka itu pihak kolonial karena menginginkan bacaan yang dianggap sesuai untuk dibaca pribumi sehingga tidak punya ide-ide untuk memberontak. Nah, karya-karya itu tidak secara eksplisit mengagungkan budaya Belanda atau apa, malah orang Belanda tidak ada di situ. Tapi kira-kira ide tentang misalnya kekolotan budaya lokal, adat, tentang kemodernan dan sebagainya itu ada, menyusup saja gitu kan. Tanpa membaca menyadari nilai apa yang diperoleh. Nah, di situ perlunya bidang kritik sastra seperti ini untuk membongkar karena ini memang tidak akan ketahuan kalau tidak kita sengaja berusaha untuk membongkarnya gitu kan. Untuk membaca tidak sesuai dengan mengikuti alur aja, tapi membongkar, mempertanyakan, ada apa sih sebenarnya di belakang plot ini? Kenapa tokoh ini dibuat seperti ini? Apa ya yang tersampaikan secara implisit tanpa kita sadari ketika kita baca, sehingga lama-lama alur pikiran kita terarahkan gitu, tanpa kita sadari. Nah, ini kerja yang saya rasa perlu dikembangkan secara intelektual untuk terus-menerus untuk melawan wacana neokolonial, neoliberal tadi. Nah, ini mungkin sebagai kesimpulan saya dan itu juga alasan mengapa saya memilih untuk membicarakan karya ini. Tentu banyak sekali urusan atau hal yang berkaitan dengan sastra yang bisa dibicarakan dalam forum seperti ini. Tapi saya rasa banyak yang lebih eksplisit, misalnya kalau kita melihat pengaruh pasar terhadap dunia buku, ya nampak bahwa sekarang ada novel-novel yang misalnya ditulis jelas untuk pasaran aja. Itu kan relatif mudah kita bongkar kalau kita lihat. Oh, ini bestseller hanya ditulis untuk mendapatkan uang saja. Tapi persoalan-persoalan nilai yang tersembunyi dalam sebuah karya ini adalah hal yang jauh lebih rumit saya rasa. Yang membutuhkan kejelian lebih dalam melihat. Tidak begitu saja kalau kita melihat akan terlihat apa ya hubungan antara neoliberalisme dengan persoalan menggambarkan seksualitas dalam sebuah novel. Kok sepertinya jauh. Tapi ternyata ada kaitannya yang sangat tidak bisa disepelekan saya rasa. Terima kasih, itu dari saya. Okey, sayang sekali kita dihadkan dengan masa dan saya fikir memang banyak perkara yang kita tak bahaskan di sinilah. Tapi saya fikir apa yang disampaikan oleh kedua panelis tadi sangat membuka minda dan wacana kita dan saya rasa kedua panelis terbuka untuk perbincangan selepas ini secara bebas dan kedua-dua mereka pun masih akan ada panel lagi esok dan mereka akan ada sampai esok di sini. Jadi kalau siapa-siapa nak membincangkan tentang karya-karya tertentu. So Catherine juga
membahas tentang karya Andrea Hirata yang di sini juga mungkin bestseller. Dan banyak mungkin yang membaca dan kagum dengan karya tersebut, tetapi Catherine adalah seorang yang mencoba membongkar teks-teks pasca kolonial yang terdapat di dalam karya tersebut. Saya pikir itu saja. Terima kasih untuk kehadiran dan pertanyaan yang ada. Saya serahkan kepada penganjur sekarang. Okey, terima kasih. Saya ucapkan Okey, kepada, satu berikan aplaus, tepukan kepada panelis kita.